Tahun 2023 ini bisa dikatakan tahun yang sulit untuk perekonomian kita. Kenapa? Karena kita berada di era suku bunga tinggi, baik suku bunga The Fed maupun suku bunga Bank Indonesia. Bahkan di bulan Oktober kemarin, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya menjadi 6%. Dan itu membuat ekonomi kita makin sulit lagi dan pasar saham kita kembali lesu. Di sisi lain, Bank Indonesia optimis bahwa di tahun 2024 nanti suku bunga Fed mulai menurun, dan biasanya ketika suku bunga Fed turun membuat market bergairah termasuk pasar saham kita. Salah satu sektor yang bakal diuntungkan ketika suku bunga turun adalah sektor properti. Kenapa? Karena sektor properti inilah sektor yang paling terdampak ketika terjadi kenaikan suku bunga. Dan ketika kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya, akhirnya pemerintah menebarkan insentif pajak supaya sektor properti tetap bergairah, terutama di segmen penjualan rumah tapak. Untuk itulah saya pribadi ketika saya sudah melihat bahwa ada potensi penurunan suku bunga di tahun 2024 nanti, kita bisa pilih saham-saham yang saat ini sedang tertekan untuk kita mendapatkan harga di bawah. Ketika nanti euforia sudah masuk saat suku bunga turun, disitulah kita akan panen. Nah, di video kali ini kita akan spill 4 saham properti penjual rumah tapak yang dimana menurut saya ini layak untuk dicermati. Oke, yang pertama kita spill dulu ada PT Pakuan Jati atau saham dengan kode emiten PWON. Nah, kita lihat pergerakan harga saham dalam jangka panjangnya untuk PWON ini sejak pandemi tahun 2020 lalu sampai saat ini cenderung tidak kemana-mana ya. Dan saat video ini diambil tanggal 20 November 2023, harga saham PWON ditutup di level 420. Di mana harga 420 ini menunjukkan level PBV 1 kali dengan PI rasio 10 kalinya. Kita lihat kinerja PWON sepanjang tahun 2023 ini ya, terakhir posisi September 2023, di mana kalau kita lihat pendapatannya naik 2%. Dari 4,4 triliun rupiah menjadi 4,5 triliun rupiah. Kemudian laba brutonya naik 6% dari 2,3 triliun rupiah menjadi 2,5 triliun rupiah. Dan laba bersihnya naik 25% dari 1,1 triliun rupiah menjadi 1,4 triliun rupiah. Kemudian saham kedua ada saham Ciputra atau saham dengan kode emiten CTRA. Nah, berbeda dengan saham PWON, ternyata untuk saham CTRA ini secara harga sahamnya sudah mulai rebound saat pandemi ya, dibandingkan pandemi COVID kemarin. Tahun 2020 di sini saat pandemi COVID kemarin harga sahamnya menyentuh level bottomnya di harga 400. Dan saat video ini diambil tanggal 20 November 2023, harga saham CTRA sudah diperdagangkan di level 1115. Di harga 1115 ini menunjukkan level PBV 1 kali dengan PI rasio 13 kalinya. Nah, sekarang kita lihat secara sepintas kinerja posisi tahun 2023 sampai bulan September. Dimana kalau kita lihat secara pendapatannya justru turun ya. Pendapatan dari CTRA ini turun 9%. Dari 7,2 triliun rupiah menjadi 6,5 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya turun 14% dari 3,6 triliun rupiah menjadi 3,1 triliun rupiah. Dan laba bersihnya pun juga demikian ya, turun 23% dari 1,5 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah. Saham yang ketiga yaitu BSD City atau saham dengan kode emiten BSDE. Nah, BSDE pun sebenarnya juga sudah mulai recover sejak COVID kemarin. Tahun 2020 harga saham BSDE pernah menyentuh level bottomnya di sekitar harga 600-an. Saat video ini diambil tanggal 20 November 2023, harga saham BSDE ditutup di level 1035 yang menunjukkan level valuasi PBV 0,6 kali dengan PI rasio 9 kalinya. Sekarang kita lihat kinerja BSDE sampai tahun 2023 bulan September.
Di sisi pendapatan naik 2% dari 7,1 triliun rupiah menjadi 7,3 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya naik 4% dari 4,4 triliun rupiah menjadi 4,6 triliun rupiah. Dan laba bersihnya naik 93% dari 918 miliar rupiah menjadi 1,7 triliun rupiah. Kemudian saham yang terakhir yang kita spill pada video kali ini yaitu Summarecon atau saham dengan kode emiten SMRA. Nah, SMRA sendiri bisa dikatakan ini sedikit mirip dengan PWON atau Pakuan Jati di slide pertama tadi ya, yang dimana di tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID harga sahamnya menyentuh level 400. Sempat naik ke 1000 tahun 2021, tetapi sekarang saat video ini diambil harga saham dari SMRA berada di bawah 600 atau di level 595. Di mana 595 ini menunjukkan valuasi PBV 1 kali dengan PE rasio 11 kalinya. Sekarang kita lihat kinerja dari SMRA posisi September 2023, di mana pendapatannya naik 21% dari 4,2 triliun rupiah menjadi 5 triliun rupiah. Kemudian laba kotornya naik 19% dari 2,1 triliun rupiah menjadi 2,5 triliun rupiah. Dan laba bersihnya naik 111% dari 309,6 miliar rupiah menjadi 653 miliar rupiah. Nah, salah satu dari 4 saham properti ini akan kita bahas secara lebih lengkap di webinar tanggal 24 dan 25 November besok, hari Jumat dan Sabtu. Di mana selain kita membahas mengenai salah satu saham sektor properti, kita juga akan bahas mengenai banyak hal seperti mindset investasi, kemudian perkembangan makroekonomi kita, dan juga persiapan untuk menemukan saham pemenang di tahun 2024 nanti. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan di webinar tanggal 24 dan 25 November besok. Cara daftarnya cukup klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang kami pin ya, dengan mengikuti program Value Investing Mastery. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar hari Jumat besok. Salam Passive Income.